Didasari oleh Perda DIY Nomor 1 Tahun 2022, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Keistimewaan bagi aparatur sipil negara di pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Diklat ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, serta memperkuat usaha terwujudnya tujuan pengaturan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Ada banyak aspek yang dipelajari oleh peserta diklat, sebagai pandangan baru mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, wawasan kebangsaan lahirnya negara Republik Indonesia, serta nilai-nilai keistimewaan yang syarat dengan filosofi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk diterapkan dalam ketugasan sebagai ASN. PSP-UPN Veteran Yogyakarta merupakan lembaga kajian dan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pada penguatan nilai-nilai Pancasila. PSP-UPN Veteran senantiasa berupaya mengembangkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa agar diaktualisasikan secara berkelanjutan. Praktik terbaik dalam implementasi nilai-nilai Pancasila adalah memegang teguh keyakinan terhadap pengamalan Pancasila atas nama keadilan, yang berarti setiap orang harus berlaku adil dan diperlakukan adil atas hak-haknya. Desa Mandiri Budaya Girikerto adalah salah satu kelurahan di Kapanewonturi, Kabupaten Sleman. Desa ini memiliki visi Semar Dalil, yaitu akronim dari sejahtera, mandiri, religius, dan berbudaya dalam lingkungan yang lestari. Kelurahan Girikerto saat ini merupakan salah satu kelurahan yang sudah ditetapkan menjadi Desa Mandiri Budaya pada tahun 2020. Sebagai Desa Mandiri Budaya, maka Desa Girikerto adalah desa yang mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewaan seperti Hamamayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawulalan Gusti. Kota Blitar menjadi tempat dimakamkannya salah satu The Founding Fathers of Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Di kawasan makam tersebut juga didirikan museum dan perpustakaan proklamator Bung Karno. Pemakaman Insinyur Soekarno di Blitar didasarkan atas keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1970. Sebuah penghormatan negara kepada almarhum Insinyur Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Bung Karno menggunakan Pancasila sebagai arah dan tujuan bangsa. Ia meyakini bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai yang bersifat universal. Kelima sila yang ada dalam Pancasila dapat diamalkan oleh negara manapun di dunia. Bahkan pidato Presiden Soekarno dalam sidang PBB tanggal 30 September 1960 yang berjudul To Build the World Anew mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai Memory of the World. Memahami Pancasila sebagai pedoman hidup menjadikan pribadi sebagai manusia yang Pancasilais, di antaranya dengan cara menjalankan hidup yang seimbang antara relasi kehidupan secara vertikal dengan beriman kepada Tuhan maupun secara horizontal kepada sesama manusia untuk kehidupan sosial. Falsafah Pancasila mengajarkan kita nilai untuk hidup saling tolong-menolong, agar semangat gotong royong, rukun, saling menjaga keamanan dan pertahanan, serta saling menghargai dan memberi kebebasan beragama. Pemahaman Pancasila secara menyeluruh menjadi penting, karena nilai-nilai dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa seharusnya menjiwai setiap kebijakan dalam pembangunan daerah. Kehidupan bermasyarakat di Desa Girikerto tidak lepas dari falsafah Hamamayu Hayuning Bawana, Manunggaling Kawulalan Gusti, dan Sangkan Paraning Dumadi. Ketiganya saling melengkapi untuk menuju harmoni kehidupan sosial, spiritual, dan lingkungan yang menjadi prinsip hidup untuk meningkatkan kehidupan masa depan dan pengembangan karakter masyarakat.
Implementasi dalam pengamalan nilai Pancasila, khususnya sila pertama, dapat dibangun melalui toleransi antar umat beragama. Salah satunya saling menghormati dan menjaga keamanan pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain, serta menciptakan ruang inklusif dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai kemanusiaan dan persatuan di masyarakat ditunjukkan melalui gotong royong yang terus tumbuh dan terlaksana di setiap kegiatan warga. Pelaksanaan Merti Desa atau Budaya Ngrowot terlaksana melalui kebersamaan masyarakat desa sebagai bentuk syukur kepada Tuhan melalui rezeki yang diberikan oleh alam. Melalui observasi yang telah dilaksanakan, hal yang dapat kita teladani yaitu peran Bung Karno sebagai pemimpin bangsa Indonesia yang ideal berkat perjuangan dan pengorbanannya untuk mewujudkan kemerdekaan dan persatuan negara Republik Indonesia. Sikap nasionalis Insinyur Soekarno mampu mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau pribadi demi mewujudkan kebermanfaatan bersama yang dapat dirasakan hingga saat ini. Nilai toleransi sangat terlihat jelas pada saat visitasi ke Blitar, di mana dapat kami cermati dari banyaknya peziarah yang datang ke makam Bung Karno berasal dari berbagai latar belakang sosial, agama, dan keyakinan yang beragam. Sebagaimana salah satu tujuan Pancasila yaitu untuk mempersatukan beragaman agama, ras, dan budaya yang ada. Menghargai perjuangan Soekarno tidak hanya sebatas seremonial maupun ziarah kubur, namun sebuah kewajiban untuk meneladani pemikiran-pemikiran beliau terhadap terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai suri tauladan yang bisa kita pelajari dari sosok Soekarno adalah berani dan rela berkorban untuk tanah air, pantang menyerah, serta selalu mengutamakan musyawarah dalam mencapai mufakat. Di masa ini penting untuk meningkatkan pengetahuan terhadap Pancasila dan wawasan kebangsaan agar proklamasi yang selalu diperingati menjadi Hari Kemerdekaan tidak dilepas dari akar sejarahnya. Bung Karno jelas merupakan seorang figur yang bersejarah. Dapat kita pelajari dari tekad, perjuangan, dan pemikirannya menjadi warisan bangsa sendiri dan bangsa-bangsa lain. Seiring perubahan dan tuntutan zaman, mari kita bersama menjaga jati diri Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang jelas Pancasila itu adalah sebuah ideologi yang dinamik. Dinamik itu artinya dia harus berjalan secara terus-menerus, bukan berarti ketika dulu diproklamasikan kita menetapkan Pancasila setelah itu ditinggalkan. Dia harus hidup bersama dengan masyarakat. Artinya dia hidup di hatinya rakyat, dia hidup di pikirannya rakyat, hidup terimplementasikan atau dipraktekkan dalam kehidupan. Nah, untuk bisa mempraktekkan dalam segala aspek kehidupan, maka semuanya harus mengerti, harus memahami. Nah, memahami itu harus dilakukan literasi secara terus-menerus. Tidak hanya di sekolah, di kuliah, tapi ketika kita sudah keluar dunia pendidikan, kita harus membuat kehidupan kita adalah dunia pendidikan kita. Literasi secara terus-menerus. Seperti itu.